Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bakhtiar. Saya ingin mempresentasikan artikel yang telah saya buat yang berjudul Pasar Modal Syariah di Indonesia serta keunggulan di dalamnya. Pemahaman pelaku keuangan yang kurang terhadap pasar modal syariah di Indonesia membuat perkembangan cenderung bergerak lamban. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi karena adanya ketidakseriusan dalam mengembangkan pasar modal syariah. Banyak masyarakat yang masih ragu dan tidak tahu menahu apa itu pasar modal syariah. Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang selama 2 dekade, yaitu sejak pertama kali diluncurkan reksadana syariah pada tahun 1997. Produk pasar modal syariah yang tersedia hingga akhir 2016 terdiri dari saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan exchange trade funds atau ETF syariah. Walaupun demikian, saham merupakan produk pasar modal yang lebih dikenal masyarakat karena produk saham di pasar modal syariah dapat dijangkau oleh semua kalangan. Oleh karena itu, pada bulan November 2016, Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai lembaga penunjang pasar modal seperti Lembaga Sekuritas, KPI, KSEI, dan galeri investasi di berbagai daerah secara masif mengkampanyekan program Yuk Nabung Saham untuk meningkatkan jumlah investor retail di pasar modal. Selain semakin banyaknya produk pasar modal syariah, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia juga ditandai dengan terbitkannya regulasi pasar modal syariah dan layanan perdagangan online atau Syariah Online Trading System atau SOTS. Layanan SOTS ini diberikan oleh Lembaga Sekuritas sebagai wadah investor dalam bertransaksi saham. Selain itu, hal ini diwujudkan untuk memenuhi harapan investor muslim yang ingin berinvestasi dengan terbebas dari unsur-unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, SOTS diciptakan untuk memberikan kemudahan investor dalam bertransaksi saham dan juga mencari informasi tentang saham yang ditransaksikan. Sedangkan regulasi yang mengatur pasar modal syariah diantaranya adalah Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 2003. Keuntungan dalam keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kegiatan di dalam pasar modal itu sendiri sangat banyak ketimbang pasar modal non syariah, seperti adalah bebas riba, terhindar dari ketidakpastian, dan diperkuat payung hukum. Yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria syariah. Obligasi yang diterbitkan harus menggunakan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istisna, salam, dan murabahah. Selain saham dari obligasi syariah, yang diperjualbelikan dalam pasar modal syariah adalah reksadana syariah yang merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Ada beberapa jenis pasar modal syariah yang sudah ada dan berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah saham syariah. Ini sudah dipublikasikan bahwasanya ada 30 saham yang diklarifikasi oleh JII sebagai saham syariah yang mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Adanya saham syariah ini adalah salah satu alternatif agar nantinya investor mau untuk mengembangkan investasi sesuai dengan ketentuan syariah. Saham-saham ini pastinya tidak mengandung beragam unsur yang diharamkan seperti yang pertama ada perjudian, permainan, ataupun usaha yang dilarang. Yang kedua adalah usaha yang mengandung unsur riba atau konvensional. Yang ketiga adalah usaha yang memperbanyak, membuat dan mendistribusikan beragam barang-barang dan jasa yang haram. Yang keempat adalah usaha yang hanya memberikan dampak negatif saja. Yang kedua, ada obligasi syariah. Seperti halnya jenis-jenis obligasi lainnya, obligasi syariah ini juga termasuk dalam jenis surat yang berharga dan dalam masa panjang, di mana sang emiten yang berkuasa dan memegang hak dari saham obligasi syariah ini sendiri akan memberikan kewajiban untuk membayar pendapatan sebagai bentuk dari bagi hasil
dan nantinya akan membayar obligasi tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Berikut ada beberapa jenis emiten yang bisa melakukan penerbitan surat obligasi syariah yang ini. 1. Core business, yang tidak memiliki aktivitas yang bertentangan dengan aturan syariah. Yang kedua adalah memiliki investment grade yang sudah baik dan backup usaha yang sudah berkembang dengan layak. Lalu yang ketiga ada reksadana syariah. Ini merupakan jenis reksadana yang secara keseluruhan sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah, di mana pembeli reksadana syariah ini masih bersifat jangka pendek dan nantinya akan menggunakan prinsip serta aturan yang berlaku. Sedangkan ada beberapa instrumen yang tidak diperbolehkan dalam pasar modal syariah, yaitu yang pertama ada saham istimewa, yang kedua forward contract, yang ketiga option, yang keempat margin on trading, yang kelima ada transaksi short selling. Itu dia tadi hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.